kaget aku juga. Orangnya tuh seperhatian itu ya, Niki ya. Terus tahu nama Loli lagi. Makasih Nah ya itu Loli. loh, apa nggak kaget? Dan kita tuh kan sebenarnya datang ke pengadilan itu ya memang mau fokus mau ngawal kasus ini. Kita nggak mau yang udah nggak kepikiran yang namanya mau ini kan Mams, mau dinotis atau apa kan udah nggak kepikiran kayak gitu. Yang penting kan ngawal aja kan gitu ya Mam. Tapi Iya. ternyata bisa Ami notice, bisa Ami Mams ternyata dia nonton sinetronnya Mamski, lu bayangin. Baik, itu luar biasa sih. Makanya kepribadiannya Niki yang nggak pernah diketahui orang itu itu yang harus kita highlights gitu loh. Jadi kayak gunanya pendukungnya Niki adalah memperlihatkan ke orang-orang, menceritakan pengalaman kita pribadi, gimana Niki itu orangnya perhatian dan baik dengan siapapun yang baik sama dia. Dia nggak milih-milih temen kok, dia nggak milih-milih harus baik ke siapa. Kalau memang orang itu baik, dia tahu. Niki punya feeling so good banget sama orang yang emang dia rasa baik sama dia. Karena simple aja sih, kita bisa rasa loh energi itu loh Loli. Kayak Mamski bisa temenan lama sama Loli gitu kan. Padahal kita juga baru ketemunya di pengadilan kan. Iya. Tapi Sumpah Loli tuh gak nyangka Mams Ami bisa nyebut nama Loli tuh. itu makanya kan lucu loh. Kita bener-bener nggak expect ya dia nyebutin nama Loli, inget terus bisa tahu sinetron gue. Kan gue baru masuk syuting baru sehari itu. Padahal nggak si paling deket ya. Icat lagi bahas Paulina, Mam. Bentar. Iya. Ngeselin emang tuh si Paulina tuh bukan teman Mamski ya, tapi pernah berkasus juga sama aku di Vanessa Angel di kasus Gala. Paulina ini bener-bener menurut aku dia nggak kapok dan dia omongan asal sembarang pakai nama orang-orang yang punya jabatan, dan ini bahaya banget. Karena waktu zaman aku dia bilang dia orang partai warna merah. Terus sempat bawa-bawa katanya sepupunya adalah pembantunya RI 1. Jadi yang dipakai tuh RI 1 lah, merah, si partai merah lah. Semua itu dia omongin. Padahal zong. Dan sempat minta duit juga untuk katanya gini, saya bisa nih pantau nih sidangnya Gala. Ya, tapi kan tahu sendiri kalau dari Bali itu bla 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 bla. Sama aja Mam, kasusnya Ami ini kan dia juga minta duit. Alasannya nih ya, lo dibacain lagi ya. Iya. Bentar. Dia juga minta duit 2 juta nih. Terus gini. Muri bantuin dana anggota Bunda bergerak dong, urusan Polela nggak ada pakai duit, cuman mobilitas anggota Bunda kan harus dikasih sama Bunda. Itu mereka gercep kok. Ada ke follow fansnya Ami. Ya ampun, udah gila. Iya, terus kan ditolak. Terus dia jawab lagi, iya 2 jutaan aja sudah cukup kok, biar minggu depan dipanggil jaksa semua. Anggotaku nongkrongin mereka di Polres soalnya. Gokil sih. Gila sih. Mana Icat? Emang Itu berarti sama, dia modusnya masih sama. Icat mana? Icat ada nih. Oke, El. L mana L? Oh iya L. Oke L. Thank you L. Bentar Moms, kata dia. Cus, panggilan Kak Icat. Suruh naik tuh si Paulina ke sini. Coba panggil dia, ada nggak? Berani nggak? Oh, gua gibas dia di sini. Ku bongkar semua yang ada di dulu sama Gala itu. Aduh. Udah gitu gue dibilangnya pindah kubu ke si Dodot lagi, padahal dia yang pindah kubu langsung sosok jadi penasihat hukumnya Dodot.
Oh dia mau dagang, Icet. Kagak bisa sayang, gue PK. Gak bisa, nanti ada lagi yang menggiring. Jangan, nah, kita lagi ngomongin ini lagi pula ini jam berapa ya? Bilang L. L tuh teman dekatnya Kak Icat, Mams. Oh iya, Salken ya. Ini juga tadinya kan kita lagi belanja keranjang kuning ini. Iya, Loli juga lagi jualan tadi, Mams. Oh Icat yang mau invite. Mamski lagi sama Loli. Besok aja. Baik kabarnya. Itu jadi Paulina ini pernah masuk ke lingkaran kasus Gala waktu kita semuanya lagi berjuang buat Gala di keluarga Pak Haji Faisal. Itu guys. Tiba-tiba dia datang DM aku. Ngaku-ngakunya katanya orang penting sekali. Aduh ya Allah, gue kalau ingat itu gue jadi malu. Gua ini orangnya juga ya, tipenya tuh kadang-kadang tuh terlalu friendly sama orang. Jadi DM dia pun gue terima lah itu. Ngobrol ya Allah guys, masih gue simpen ya. Wow-nya masih gue simpan di sini, bukti nyata. Ada buktinya, gue marah sekali sama dia. Karena apa? Dia bener-bener hancurin nama gue kemana-mana. Sedih banget gue tuh. Tuh kejadian itu bener-bener ya Paulina, lu di kejadian dalam hidup gue di Gala, lu udah bikin gue betul-betul kecewa luar biasa. Karena gue percaya banget sama dia, sama persis kayak Kim Hot, percis tuh kayak Kim Hot gitu. Nah udah nih, akhirnya gue terfitnah lah. Tapi syukur alhamdulillah, intinya gini, kalau kita ikhlas, kita bener-bener cuma doa minta sama Allah, diterbalikin langsung ke keadaan. Walaupun awalnya gue dihujat sama netizen gara-gara dia fitnah gue. Jadi dia bilang tuh katanya gue pindah kubu. Bayangkan masa gue yang ngebela Gala di Pak Faisal, tiba-tiba gue pindah ke si Dodot. Itu gak mungkin banget cuy. Gitu loh guys. Mana? Oh ini nih, accept. Oke, cat naik cat. Oh halo, on cam boleh? Bukan tipu. Halo Mamski, halo Loli, halo Paulina tukang tipu, halo. Itu si Paulina ngapain sih dia cat? Gak tahu, ada GJ, biarin aja. Nah, Katanya aku mau membonsainya. Halu. Yang satunya Halu Junior, ini Halu Senior. Ya, kalau yang satunya Halu Junior, yang ini Halu Senior plus tukang tipu. Iya ya ampun, enggak plus ini apa namanya tuh yang bagian narikin itu apa namanya? Tukang kredit. Kang kredit tiap hari bawa buku narikin duit. Parah. Itu dari zaman dulu sama Mamski di kasusnya Dede Gala. Bilangnya udah begitu. Dari dulu itu katanya bisa mengkondisikan di pengadilan. Ngakunya begitu, bawa-bawa partai merah. Gila nggak lo? Berani lo dia. Kita telepon aja itu partai merah itu. Kayaknya harus sih. Kayaknya harus, daripada dipermalukan loh partai merah itu. Iya, dipermalukan banget. Ada satu oknumnya yang kayak begini kemana-mana. Kayaknya penting deh. Karena udah halusinasinya. Nanti kasus selanjutnya siapa dia? Ini loh. Nempel lagi. Dan minta duta, Bo. Minimal itu tiket, hotel. Ya. Kalau nggak sejetna. Enggak, dia mintanya waktu itu 10 sepelong, 10 juta Zetes. Nah, sama siapa? Waktu itu kan dia bilang bisa kondisiin di pengadilan. Pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Nah, karena dia tinggal di Bali, minta tiket tuh sama penginapan. Dan lucunya apa? Yang ngundang dia itu si Kim Hot. Karena Kim Hot waktu itu ada podcast yang tiba-tiba deh PH tuh minta dia untuk jadi hostnya gitu ya, dan mendatangkan narasumber. Nah yang dia pilih adalah si Pauline Tong ini.
Jadi Pauline Tong ketemulah sama Biang View. Berarti emang gitu ya si tua bangka ini, Mams. Berarti Oh iya. sekolahnya selalu minta tiket pesawat, selalu. Selalu nomor 1 tiket pesawat, nomor 1. Tapi kan harus naik pesawat dan maunya dong yang paling bagus. Bisnis tuh. Tuh. Nah itu Bisnis tempi gitu ya. Gue mau langsung sebut Paulina Tempi, tuh gituin aja. asli sumpah. Dan itu udah ini ya. WA-nya gue sama dia itu dia udah gue blok di wow gue. Nah tapi masih ada gue simpan sebagai bukti. Gue kasih nama dia itu jadi panggilannya tuh bukan Paulina dulu, Dade panggilannya. Oh, berubah-ubah nama. Iya, gue nggak tahu ini namanya Dade dulu tuh sama gue tuh. Gitu loh. Nah dia itu pertama kali DM gue, terus gue kasih nomor gue, bego nggak sih? Gue tuh kepolosan dulu sih, parah sih. Nah ini tuh ya 2020 wait. Gue simpan semua say, masih komplit ya, Dade. 8 Februari 2022. Mamski, aku sambil makan boleh ya? Boleh dong. Wah gila sih dia sosok mengikuti kasus dan perhatian banget loh. Gila sih. Emang polanya dari dulu gitu. Iya polanya begitu. Markus. Ini azas pemanfaatan. Siapa yang punya? Rekaman Bang Fahmi. Oh iya, yang kan dia SKSD sama Bang Fahmi. Ini kata Bang Fahmi. Saat itu tanggal 19 Juli. mengibarkan bendera Indonesia Raya, oh masa urusannya sama dia. Jadi Bang jadi bilang aja, saya tidak kenal dia, saya anggap dia itu fake-nya Niki. Selalu ada di pengadilan, selalu ngomong dia bantu sana sini sana sini. Kalau memang dia nyerahkan uang dan ada buktinya, laporkan polisi langsung blow up di media. Oh ya udah. Soalnya ini ada fans Ami ada yang kena Berapa? pesawat alasannya. Terus dia mau minta lagi duit 10 juta. Udah. Ada uang-uang itu nanti bilang gak benar. Jadi Bang Fahmi gak kenal karena sering ketemu di pengadilan, kan kita anggap fake kan. Iya, makanya. Mungkin lah ada novelnya Niki terus yang bawa perang total. Iya makanya. Mengibarkan Paulina jantung aman sayang. Halo. Wah gila si Paulina nih ya. Kok angkanya sama 10 juta juga? Ya emang begitu konsepnya. Astagfirullah. Tukang tipu. Masih berani nge-live nggak tuh orang tuh? Kemarin kan gua masuk itu Mamski, gara-gara dia live terus udah mulai ngejual-jual nama Niki lagi. Oh kurang asem betul. Makanya aku masuk, makanya jadi baku hantam aku sekarang sama si Paulina ini. Wah gila, iya dulu musuhin Fuji betul. Nggak, dulu juga dia yang bikin berita postingan katanya aku pindah kubu. Itu jahat banget loh Icat, dia itu. Emang gila. Gilda banget. Ini kok banyak orang gilda ya di kasusnya Niki, kenapa ya? Mungkin Kak Ican bisa jelasin karena kan Kak Ican udah makan siang. Makan siang barengan sama ada lagi yang bahasa mola ada aja konsep kakare. Lama capek Mamski ngadepin mereka ini. Aduh capek banget saya, sumpah. Apalagi yang halu banget rekaman suaranya si Vista itu. Kaget loh. Kan aku selama ini gak pernah ikutan gosip-gosip ya Mam. Maksud aku kan fokus ngurusin Ami sama kakak kan. Iya. Barulah kemarin dibongkar rekaman itu, barulah aku dengar, Vista, halo, halusinasi kamu. Aduh parah banget deh, sampai nyebut makan bareng lagi. Ih. Tapi ini kan gini ya, kalau aku lihat ya, dia kan ngomongnya itu sama si advokat.
Nah, advokat ini juga orang baru juga mungkin ya. Jadi makanya dia kayak bebas merdeka, bisa mengarang bebas gitu loh. Jadi pikirnya nggak tahu. Iya, pikirnya nggak tahu, nggak bakal cross check, dan dia nggak tahu kalau itu direkam. Tapi berani juga ya advokat yang ngerekam ya. Nah, itu jadi dua-duanya salah. Itu bisa kena ITE loh, yang ngerekam itu si advokat juga. Dua-duanya salah, jadi udah biarin dua orang gendeng bersatu. Puyeng nggak lu? Buyau. Tapi kan satu adik, makanya rambutnya mirip. Ya, yang satu gradasinya orange nggak jelas, yang satu nggak ngerti itu extensionnya mesti diganti. Yang satu Tapi kan gradasinya nggak yang jelas. orange gak jelas kan dia orang Belanda, makanya rambutnya kayak gitu. Hantu Belanda kali ah. Dia kan udah anggota DPR. Dia bilang pokoknya dari Partai Merah, kantornya di Senayan. Saya itu di Senayan. Dan dia bilang masih sepupu sama ininya presiden, yang menteri apa gitu. Halu banget. Ih gila parah sih. Maaf bang, Bu. lu aja kalau ngeliat ngeblur Paulina. Maaf banget gua bang. Asli. Kalau nggak salah udah ada yang pernah nyari alamatnya dia. Tapi ternyata pas sampai di titik yang dia share itu adalah Indomaret di Bali, serius. Indomaret apa gitu. Pokoknya Ya Mas. super ini store lah, small gitulah, Ini market. minimarket. Berarti memang tukang tipu ya. Oh, John the Baptist bilang tuh Pauline Tong pernah buka sumbangan untuk bencana banjir. Terus uang sumbangannya mana? Jadi makan lah, masa nggak dimakan kasih? Iya, itu transparan nggak? Kan di situ juga ada tukang tipu. Canggu. Bukan di Canggu dia di Canggu dekat rumah Mamski dong. Canggu mana? Bilangnya sama gue dulu di Denpasar, perasaan. Hah? 13 jet nah dapatnya. Dimakan, ada laporannya. Ada laporan nggak tuh? Iya dibagiin sih sumbangannya, cuma nyari sumbangannya mengatasnamakan Niki. Hah? Hah? Mami yang mana Mami? Yang bener lu, atas nama Niki, yang bener lu. Buka sumbangan banjir. Apa yang mana nih, sumbangan yang mana nih? Waduh. Kalau sumbangan yang itu iya, emang atas sama Niki. Tapi kalau yang banjir atas sama Niki juga, ya kita tinggal langsung baku hantam deh. Wah itu mah bener-bener harus dilaporin tuh kalau emang kayak gitu, kacau. Mamski lagi break sayang, semua kru break hari Minggu. Berani ya, sumpah deh, kok berani banget ya. Mohon maaf, emang kalau break semuanya minggu, tapi sinetronnya jalan kan? Jalan sayang, Mak gue nonton apa kalau nggak ada soalnya? jalan dong. Mak gue kan Mbak lu nonton ya? Ya Allah ini Zizi, look at me. Zizi, look at mami. Mam, sama aja tuh di rumahnya tuh. Oh so cute. Oh my god, itu siapa namanya Icat? ini namanya bule. Bule. Zizi lihat mama dong, Zizi. Ih Zizi sombong banget nih. Nggak mau sih, nggak mau. Itu mau Zizi, look at mami saya. Dia bilang, iya ini tuh si persidangannya udah bikin bosan. Tadi aja keluarganya Niki ngomong sama aku sudah bosan, kata dia kan gitu. Maksudnya Parah. angan-angan dia ngomong gitu apa sih? Itu sih parah sih. Menarik perhatian kayaknya. Pengen banget dinotis. Tapi buat apa gitu loh? Coba ngomong gitu yang keluarganya udah bosen. Siapa lagi lah yang makan siang sama Kak Icat lah? Oh pista halusination. Aduh Vista, Cuman- bikin malu aja deh kayak gitu Vista. Ya Allah. Pede banget lagi bilang sama keluarga deket apa segala, sama Niki deket, pernah syuting Niki waktu sesar katanya nelpon dia. Hah? Gue sampai dijelasin loh. Kalau memang nggak pernah dekat, nggak pernah kenal sama Ami,
Ditelepon di wartel, gue cerita, pas banget nelfon momennya pas, besok pagi dia nelfon, feeling ibu ke anak kali ya. Iya. Gue aduin aja langsung. Kemarin Vista aku gini gue gituin dong sama Ami. Apa gue nggak pernah kenal ya? Ya kan tuh kan. Nggak, emang iya aneh. Gue tuh ngadu kan, gue mah ngadu aja, gue ceritanya ke emak gue sendiri. Ami begini. Enggak, gue nggak pernah kenal sama Vista, kasih tahu gue nggak pernah kenal. Ya Nggak pernah Allah. dekat. Berarti nih pelajaran ya, harus banget nih, nggak bisa langsung percaya aja sama cerita-cerita orang siapapun dia ya, berasa kayak udah jadi selebriti, public figure atau siapapun, orang bisa asal ngomong, asal ngejeplak tuh mulut untuk ngedapetin notice dari masyarakat atau dianggap orang dari lingkungan yang dia pikir nggak bakalan nih di cross check tuh. Makanya bisa jadi sembarangan dan itu bahaya banget ya. Mulut yang nggak bisa dipegang itu sangat-sangat berbahaya. Makanya kan jatuhnya jadi kayak ya fitnah juga. Fitnah lo keluarga bilang bosen. Gila, lu ngefitnah keluarga orang supaya kalau misalnya nih orangnya nggak bisa cross check gitu ya, atau memang lagi kebetulan ada gesekan juga yang ada masalah juga, kan ribut jadinya. Makanya Itu bahaya sekali loh. Iya, makanya itu mereka mikir nggak sih sampai ke situ? rasanya punya otak nggak? Iya, Iya, punya betul. otak, punya hati nggak? Aduh, aneh banget. Iya kan. Itu sih makanya kadang tuh ingin aja bertanya ke orang-orang ini, kenapa sih lu harus ngomong kayak gitu? Kenapa nggak Dan gue ditanya tuh di perspektif, kan aku kan podcast ya kemarin. Jadi melihat bagaimana tentang kasus dan tentang Niki itu dari kacamatanya aku gitu. Ya aku bilang kenal Niki di tempat kerja, sekali ketemu doang, abis itu nggak pernah kontak lagi, tapi sempat tukeran wow. That's it. Itu memang apa adanya yang gue sebagai Emma kenal sama Niki tuh sebatas itu gitu. Gitu loh. Tadinya mau disebut, jadi kan udah dikirim tuh beberapa pertanyaan kan. Jadi aku udah baca skenarionya. Nah itu di skenarionya tuh narasinya sahabatnya Niki. Aku bilang, mohon maaf, jangan bilang sahabat, karena kan Niki punya sahabat itu ada yang cuman beberapa orang yang aku tahu ya, kayak dokter O. Aku bukan termasuk circle sahabatnya loh. Aku sampai ngomong kayak gitu. Kenapa? Kak? Aku sendiri nggak suka sahabatin orang tuh nggak suka. Karena kalau buat aku pertemanan itu ada levelnya. Jadi kalau mau sampai ke level yang sahabat benar-benar persahabatan, itu harus ada waktu yang kita spend bersama dalam keadaan susah dan senang. Jadi nggak cuma sebentar doang itu udah dibilang sahabat, tapi kalau teman baik itu banyak, kita berteman itu banyak, teman dekat. Tapi sahabat itu jarang banget. Karena perlu time, perlu waktu, dan perlu keadaan yang lagi susah banget untuk membuktikan sahabat kita ada di samping kita nggak ya, bela kita gitu loh. Makanya terus diganti narasinya, oh ya sebagai teman kerja ya dan pendukung sejati. Gue bilang oke lah, kalau pendukung sejati memang betul, karena memang dari awal sidang sampai akhir kan gue ada gitu loh. Nah itu kan kalau orang yang punya otak manusia, makanya nalarnya langsung kalau sahabat nggak mau gitu kan. Iya, belum pantas, nggak bisa dibilang sahabat, belum pantas. Gitu say. Tapi kalau teman, pendukung, teman kerja, iya, aku kan pernah kerja bareng di Kita Kepo sekali itu syuting bareng. Nah ini kok yang ngaku-ngaku deket lah, katanya lagi habis operasi sesar nelpon, ajaib banget sumpah. Nggak usah deh habis operasi sesar lah, bisa-bisanya dia ngomong Ami mau minjam duit dia 75 juta atau berapa ya itu untuk lahiran. 50 juta. 50 juta. Gue tuh sampai make sure kan, karena gue pun nggak terlalu lama dekat sama Ami. Masalah pinjam duit itu waktu itu minjemnya ke Mbak Tari, dan dia udah cerita dari zaman kapan tahun Mbak Tari, bukan Vista. Nah momen itu yang dia bilang sama Vista. Aduh parah. Ini sama kejadiannya kayak si KH nih. Si bibir doer itu bilang kalau almarhumah waktu nikah yang belum resmi
itu minjem duit dia, pakai duit, bukan minjem, mintanya ke dia, jadi dia yang modalin semua. Pada saat itu kita kan nggak ada yang bisa klarifikasi lah ya, orang udah nggak ada, jadi iya aja. Ada dia yang paling depan kan, kayaknya dia dulu kaya banget deh. Bo, dia bisa ngeluarin buku tabungan, dijendengin begini nih. Itu ada tulisannya tuh yang kebaca sama netizen tuh sekitar 46 miliar. Punya orang coy. Udah gitu udah main piano di Kemang. Di rumah dia shoot tuh seret sambil jalan. Anjray, rumah temennya yang cewek yang punya, ada dulu tempat nongkrong sambil nge-lounge kayak gitu-gitu yang ada live musicnya yang 2 tingkat itu, sekarang udah nggak ada, tutup. Punya tuh cewek. Udah gitu kemarin gue lagi iseng kan, gue sempet lewat tuh, pokoknya gue typing apa gitu ya di feed gue, keluar lah dia, nggak taunya lagi ngoceh. Pas gue liat kok familiar ya, dia di mana nih, ada lampu lah, itu kan rumah gue anjray. Apartemen gue ini, itu si KH dia bikin, dia kan nginep sini dulu, gue izinin. Bego lagi ya kan, bego lagi. Udah nggak boleh sekarang sama laki gue, udah kata laki gue no. Dulu jadi dia sempat nginep di sini tuh 2 kali atau 3 kali ngonten bareng gue juga, tapi dia yang ngonten sendiri itu gue nggak tahu. Nah itu memang ya itulah, mengakui kalau tinggal di sini padahal rumah orang, terus buku rekening orang, atau dia bikin print-printan bisa, karena kredit card yang black card itu yang gue lihat kayak asli, tapi kayaknya tuh bikinan juga sih, kayaknya mungkin bikin di Snappy kali ya. Sumpah jago. Ya Allah, si John udah di paling, pokoknya udah deh, gue tuh 2 orang itu gue kenal lagi. 2 orang